Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ الْأَخْبَارَ. Bapak Ibu sedang salat subuh yang berbahagia, semoga Allah memberikan kekuatan iman di dalam mengarungi semua perjalanan kehidupan kita dan semua urusan yang ada di pundak kita. Ayat yang saya bacakan tadi terdapat dalam surah Muhammad. Surah Muhammad ini dalam Quran adalah surah yang ke-47 pada ayat 31, yang maknanya adalah sungguh kami memuji engkau sampai kami mengetahui siapa yang benar-benar berjihad di antara kamu dan yang sabar, dan kami memuji kalian dengan perihal kalian. Ayat ini menjadi salah satu landasan kepada kita. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini pasti mereka akan mendapatkan ujian dari Allah, dan ujian itu sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Apakah orang yang telah menjadi orang kaya dia tidak punya ujian? Ada. Mungkin ujiannya itu anaknya. Apakah orang yang tidak punya anak lalu dia menjadi orang kaya tidak punya ujian? Ada. Mungkin istrinya. Apakah orang yang sudah kaya, anaknya beriman, istrinya beriman, dia tidak punya ujian? Ada. Bisa jadi tetangga-tetangganya. Jadi tidak ada satu manusia pun kecuali ketika Allah letakkan dia di dunia ini, Allah berikan dia cobaan sesuai dengan keadaan yang dia ada. Mungkin ketika dia menjadi seorang pimpinan, ujian dia adalah anggotanya itu tak semuanya menjalankan roda organisasi. Jamaahnya tidak semuanya orang yang selalu patuh dan taat kepada Allah dan Rasul. Lalu di situ diuji oleh Allah, apakah dia tetap sabar menjalani profesi dia sebagai makhluk sosial untuk menjalankan dakwah itu, atau dia mundur ke belakang. Maka dalam keadaan seperti ini, salah satu poin penting agar semua ujian itu harus kita hadapi, maka yang kita bereskan itu adalah diri kita. Ada satu kitab, dulu kitabnya itu Tanwirul Qulub. Kitab ini ditulis Muhammad Amin Al-Qurdi. Di dalam kitab tersebut dia mengklasifikasikan ada 7 nafs yang ada pada diri manusia. Yang pertama itu adalah nafsu amarah, yang kedua nafsu lawwamah, yang ketiga nafsu mutmainnah, yang keempat itu nafsu mulhamah, yang kelima itu nafsu radiyah, yang keenam itu nafsu maladiyah, dan yang ketujuh adalah nafsu kamilah. Saya mungkin tidak akan menjelaskan semuanya. Pertama, keterbatasan waktu. Yang kedua, ada beberapa nafsu yang sudah sering kita dengarkan penjelasan: amarah, lawamah, dan mutmainnah. Saya akan coba bersama Bapak dan Ibu coba mengurai apa itu yang disebut dengan nafsu mulhamah, radiyah, madiyah, dan kamilah. Nah, mulhamah ini adalah salah satu kondisi hati
yang dimana orang yang sudah mendapatkan nafsu mulhamah ini, maka kelompok nafsu ini adalah nafsu yang diberikan ilham oleh Allah. Apa bentuk ilhamnya? Bentuk ilham yang diberikan oleh Allah itu dia diberikan ilmu. Setiap dia membaca sesuatu, baik membaca tersurat berupa Al-Quran maupun hadis, atau yang membaca yang tersirat dari alam semesta yang dia pandang, Allah memberikan inspirasi sama dia. Nah, inspirasi ini dalam kajian kita itu disebut dengan ilham. Maka orang yang dia mendapatkan ilham ini, itu tidak langsung dia sampai pada tahap nafsu tersebut sebelum dia berada pada posisi nafsul mutmainnah. Orang yang tenang hatinya, orang yang tenang nafsunya, baru dia bisa mendapatkan posisi nafsu mulhamah di mana Allah berikan dia ilham. Namun proses untuk mendapatkan ilham itu banyak tangga yang harus dilewati, dan tangga ini belum tentu orang bisa bertahan lama karena di dalamnya butuh komitmen dan istiqomah. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Madil Salikin, kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh beliau ketika menafsirkan lafaz ihdinas siratal mustaqim. Di dalam kajian dia ada menjelaskan tentang juhud. Juhud itu ada tingkatannya. Ada juhud pertama yang disebut dengan am. Ada juhud kedua disebut dengan khawas. Ada juhud ketiga disebut dengan khawasul khawas. Apa juhud yang pertama menurut beliau? Nah, menurut Ibnu Qayyim, juhud yang pertama itu adalah kelompok orang yang dia meninggalkan perbuatan-perbuatan haram. Ketika seseorang mampu meninggalkan perbuatan haram, maka pada saat itu dia telah berada dalam sebuah komunitas disebut dengan kelompok juhud untuk level pertama. Secara umum, kalau kita dihadapkan makan babi, kita nggak akan mau makan, karena itu haram. Nah, pada saat kita tidak mau makan makanan yang haram itu, tidak mau bersentuhan dengan perbuatan haram, kita sudah berada memasuki gerbang satu pintu yang disebut dengan gerbang juhud pertama, yang disebut juhud am. Juhudnya kebanyakan orang. Tetapi kita lebih sering mampu bertahan untuk tidak makan sesuatu yang haram secara fisik. Namun ketika berhubungan dengan perbuatan-perbuatan haram, belum tentu kita makan babi, nggak mau dia. Tapi makan uang korupsi mau dia. Padahal sama-sama haram. Cuma satu babi, satu lagi mungkin hasil buat penjualan babi. Jelas-jelas uangnya itu didapat dengan cara yang haram. Mungkin dia korupsi. Lalu uang korupsi itu dia bagi-bagi kepada kita, dan kita merasa uang itu cukup besar untuk kita, dan cukup besar kalau itu kita tinggalkan, kita merasa rugi. Dan di depan mata kita merasakan itu salah. Tetapi dorongan itu mempengaruhi keimanan kita, akhirnya kita terima. Nah, kalau ini kita lakukan, maka teringatlah kita nasihat Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Qala i'lam bi anna ma ilma fadl wa fadlullah la ya'tuhu 'asi. Berkatalah Imam Syafi'i, sesungguhnya ilmu itu adalah karunia Allah, dan karunia Allah itu tidak akan diberikan bagi orang yang bermaksiat. Dan salah satu maksiat itu adalah melakukan perbuatan-perbuatan haram. Perbuatan haram itu sekalipun tak berbekas di tangan kita, tapi dia menancap di nafsu kita, menancap di qalbu kita, rusak qalbu kita, rusak nafsu kita, turun ke bawah lagi. Kemana nafsu ke bawah? Ke nafsu amal. Hati kita gimana? Hati kita nggak mampu mendapatkan cahaya Allah karena maksiat itu ditutupi. Maka waspada terhadap perbuatan maksiat, karena maksiat itu menghilangkan karunia Allah.
Kalau sudah hilang karunia Allah, maka yang kita sebut dengan nafsu mulhamah, di mana nafsu kita, jiwa kita diilhami, tak ada. Makanya kita mengaji di sini. Walaupun sama-sama kita pasang telinga kita, sama-sama kita buka mata kita, tapi apakah semua kajian ini volumenya sama masuk ke dalam hati kita? Tidak. Ada bisa dapat semuanya, bahkan berlebih karena diberikan ilham. Ada yang dapat 2/3, ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/3, ada yang tidak dapat sama sekali. Kenapa bisa begitu? Tergantung maksiat kita besar kecilnya, dan tergantung karunia Allah sama kita, dan pada saat itu kita jiwa pada level berapa. Nah, bisa jadi kita nggak mendapatkan itu bukan karena masalah kita, cuma masalah ustadznya. Mungkin pada saat ustadz tadi mengisi kajian, dia sudah membawa misi kesombongan bahwa kajian ini lebih baik dibandingkan ustadz yang lain. Pada saat itu nggak murni dia berdakwah untuk Allah, mendakwahi orang-orang yang butuh sentuhan keislaman, dan tidak menyadari bahwa ketika dia melakukan perbuatan itu bagian fi sabilillah lillahi ta'ala, tapi dia masih mencari hal yang lain. Maka pada posisi seperti itu, ilmunya akan diajarkannya, tapi tertutup hati yang lain karena ilmu tadi tidak diawali lillahi ta'ala. Makanya kadang-kadang nasihat sederhana itu dan membuat kita berubah tidak muncul di tempat-tempat seperti ini. Kadang muncul di tetangga sebelah, kita duduk sama dia, sepatah kata yang dia ucapkan murni, akhirnya menjadi intibat. Kadang banyak ragam masalah kita tuh bisa selesai hanya pernah kita ketemu dengan orang, atau ada orang lain berikan pengantar nasihat sama kita. Ini menandakan bahwa sesuatu yang baik harus dimulai dengan keinginan lillahi ta'ala, baru dapat yang besar. Maka yang disebut dengan gerakan amal itu, apa yang disebut dengan amal? Amal itu adalah harakatul jisim awil qalbi, gerakan fisik dan gerakan hati. Kalau gerakan fisik dan gerakan hatinya itu mendapatkan pahala dari Allah, maka itulah disebut dengan amal ketaatan. Tapi apabila gerakan fisik dan gerakan hati itu mendapatkan dosa, maka itulah gerakan maksiat. Maka pada saat kita mengaji ini, yang dilihat oleh Allah bukan hanya gerakan jisim yang kita duduk dengarkan kajian, tapi yang Allah tengok dalam hati kita ini benar nggak ngajinya karena Allah. Kalau bukan ngajinya karena Allah, maka nggak mendatangkan pahala. Kenapa nggak mendatangkan pahala? Karena kalau dalam konsep ibadah itu, dan itu yang disampaikan oleh dalam kitab Al-Hikam Athaiyah karangan Syekh Abadaluti ketika dia mensyarah kitab Al-Hikam. Jadi yang disebut dengan amaliyah yang mendatangkan pahala, secara syariat pekerjaan itu benar, dan secara hakikatnya bahwa pekerjaan itu niatnya karena Allah, maka dapatlah dia pahala. Maka orang yang bersedekah pada waktu menjelang kampanye atau pada waktu pencoblosan, dia keluarkan uang banyak-banyak, nggak terpilih dia bisa tentu pilih. Tapi ada orang bersedekah, bahkan rumahnya dia sedekah, sampai nggak punya rumah lagi dia, bahkan jumlah volume sedekahnya jauh lebih besar. Dia merasa makin tenang, makin banyak yang dia sedekahkan. Itu yang dibacakan Qori kita lagi. Disuruh kita berinfak di saat dalam keadaan lapang maupun sempit. Artinya itu kan perintah Allah. Di saat susah kita bersedekah, di saat lapang kita juga bersedekah. Kan nggak mungkin Allah itu ketika menyuruh kita setelah bersedekah lalu kita ditinggalkan oleh Allah. Faktanya ada orang yang bersedekah merasa jauh dari Allah karena niat awalnya bukan karena Allah. Inilah yang dijelaskan dalam kitab Imam Nawawi hadis Arba'in pada hadis pertama bab tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa
faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Segala perbuatan tergantung niat, dan kita akan dibalas berdasarkan niat kita. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah karena dunianya, maka dia memperolehnya. Atau wanita yang ingin dia nikahi, maka dia mendapatkan apa yang dia maksudkan. Artinya, secara makna syariatnya, mereka hijrah bersama Rasul berjalan sampai ke kota Madinah. Tapi ada sebagian orang yang hijrah itu mendapatkan lillahi ta'ala, mendapatkan pahala. Ada yang tidak mendapatkan apapun, termasuk laki-laki. Jadi asbabul daripada hadis ini, ada seorang laki-laki yang dia hijrah itu bukan karena hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ada wanita yang ingin dia nikahi, tapi syaratnya kalau ingin menikah dengan wanita tersebut dia harus hijrah. Dia hijrah, maka disebutlah awin mu'atin yang kimah, karena ada wanita yang dia nikahi. Maka dia waspada ketika kita mengaji, ketika kita sholat, ketika berinfak dan bersedekah. Di waktu kita melakukan kebaikan itu, periksa dulu niat kita. Niatnya karena apa? Apabila niatnya itu bukan karena Allah, maka lawan bukan karena Allah itu adalah riya. Nah, riya itu disebut juga salah satu perbuatan syirik. Syirik itu apa? Syirik itu kita bukan tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, kita mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi bukan satu-satunya. Jadi kita masih ada perbuatan mentuhankan selain Allah, itu yang disebut dengan syirik. Kalau dalam bahasa hubungan suami istri, dia selingkuh. Suaminya pulang malam, marahkah istrinya? Marah juga, merepet juga, tapi masih bisa ditolerir. Suaminya gajinya dihabiskan pada hal-hal yang lain, marah ke istri, luar biasa marahnya, tapi bisa dimaafkan. Tapi apabila selingkuh, walaupun sekali, itu bisa cerai langsung. Kenapa? Karena itu bukan berhubungan dengan akal saja, tapi itu berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan. Maka di Muhammadiyah itu kalau kita dan sering mendengar, jangan duakan Muhammadiyah itu, itu bagian daripada selingkuh juga. Nah, makanya ketika kita ingin mendapatkan nafsu mulhamah, nafsu yang diilhami, maka langkah awal dalam zuhud tadi itu sering tinggalkan perbuatan haram. Ketika kita mampu meninggalkan perbuatan haram, muncul rasa ketenangan. Ketika muncul rasa ketenangan, di saat itu Allah berikan ilham kepadanya. Ilmu diberikan oleh Allah, rasa syukur, rasa sabar, dan yang lain-lainnya. Maka ibu dan bapak yang saya muliakan, ketika kita menghadapi masalah, sebesar apapun masalah kita, membuat kita menangis, membuat kita gelisah, maka pastikan kalau dibandingkan masalah yang dialami oleh masyarakat Muslim yang ada di Palestina, masalah kita nggak ada apa-apanya. Sebesar apapun masalah kita, jangan yakini bahwa masalah itu paling besar, karena sesungguhnya masalah yang paling besar itu, tantangan yang paling besar, cobaan yang paling besar itu kehilangan nyawa. Dan masyarakat Muslim Palestina sudah sering menghadapi itu. Anak, istri, suami, tetangga, siapapun. Dan sering kita lihat video-video yang sering beredar di medsos itu. Maka beruntunglah orang-orang yang sudah mendapatkan nafsu mulhamah, dengan catatan juhud pertama itu sudah dilalui. Ada yang kedua lagi. Juhud yang kedua itu apa? Juhud yang kedua itu adalah disebut dengan khawas. Siapa orang yang khawas? Yang levelnya satu tingkat dibandingkan masyarakat umum. Siapa yang disebut dengan khawas? Mereka yang mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang halal tapi berlebihan. Kalau yang pertama, dia meninggalkan perbuatan haram, secara umum ini bisa dilakukan oleh masyarakat Muslim. Tapi yang kedua, ada perbuatan itu halal, tetapi kalau berlebih-lebihan itu juga nggak boleh. Ngaji itu bagus nggak? Bagus.
Habis ini dia ngaji, nanti ngaji di Istiqlal lagi ngaji. Habis ngaji Istiqlal nanti jam 2 ngaji lagi sampai malam. Pulang ke rumah anak tak disapa, istri didiamkan. Ini berlebihan. Pulang dari sini dia ambil sajadah, dia sholat di rumah, sholat duha, berzikir dia. Nah, orang-orang seperti ini dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itulah yang terbaik. Padahal mengeluh anak dan istri bersendang guru dengan mereka itu juga bagian ibadah. Jadi jangan sampai kita merasa tidak ada amalan yang paling baik kecuali hanya diri kita dengan Allah. Padahal salah satu amalan yang paling baik, kalau kita melihat dari cabang iman, malu itu juga bagian daripada iman, senyum pun juga bagian daripada iman. Makanya jangan wajah kita tetap menghadapi orang. Karena ketika wajah kita tetap menghadapi orang, maka sesungguhnya intisari dari pengabdian kita kepada Allah itu air wajah kita cerah. Maka silakan kita buka kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi atau dalam kitab yang lain atau kitab Sama'il Muhammadiyah karangan Ibnu Tirmidzi. Bagaimana Rasul itu sama orang lain itu begitu teduh wajah. Itu seorang Rasul. Jadi jangan sampai kita udah paham hukum halal dan haram. Bab fikih kita sudah pahami, zikir-zikir terbaik sudah kita lakukan. Tapi dia hanya melihat amalan itu sajalah yang mampu mengantarkan dia kepada Allah. Sementara hubungan dia dengan orang lain, apakah anak istri maupun suami, apakah tetangga, itu tidak dia perhatikan. Maka sungguh orang seperti ini berlebay-lebay. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Makan itu sepiring, di dalamnya ada jengkol, di dalamnya ada nasi kapau, di dalamnya ada ikan padeh, itu kan enak dan semuanya halal. Tapi kalau makan yang sampai 5 piring, secara zat itu halal, tapi perbuatannya melampaui batas. 5 piring itu kalau kita orang Arab ya lah. Yang 1 ekor kambing bisa makan berlima, jangan kita pakai model orang Arab. Dan memang modelnya begitu. Kalau kita kan 1 ekor kambingnya 1 ton habis. Nah itu yang kedua tadi, jangan biasakan diri melampaui batas dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang haram. Jangan. Maka Rasulullah itu pernah Aisyah menjumpai Rasulullah itu ketika sholat malam sampai bengkak kakinya. Dan ketika ditanya, apa dengan Rasul, dia ingin menjadi hamba yang bersyukur. Tapi coba bayangkan, dalam perkara sholat wajib di suatu sholat, Rasulullah itu mempercepat sholatnya hanya dia mendengar suara tangisan anak. Padahal Rasulullah itu sangat gemar beribadah, sangat gemar sholatnya. Tapi ketika mendengarkan tangisan orang, maka dia pendekkan itu. Ini menandakan bahwa Rasul itu sangat respek kepada kondisi di luar. Nah, kita sering membaca beberapa kitab fikih dan beberapa sunnah Rasulullah bahwa dalam waktu subuh itu baca ayatnya panjang-panjang. Tapi nanti kalau kita baca kisah Rasul dalam banyak sirah, apakah yang ditulis Bukhari, Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, kemudian Muhammad dan yang lainnya, ataukah Imam Tirmidzi, kita menemukan Rasulullah itu pernah satu momen ketika dalam syafa di subuh hari dia membaca surah yang sangat pendek sekali dalam perjalanan. Nah ini menandakan bahwa ketika kita respect kepada orang lain, itu bagian daripada manifestasi bahwa kita sudah mendapatkan nafsu mulhamah yang memang sebelumnya pada level juhudnya kita sudah membiasakan diri dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang halal itu tidak melampaui batas. Pada masa zaman dinasti Abbasiyah, raja terakhir itu adalah Al-Mutawakkil. Satu ketika ada case
Ada seorang laki-laki diadukan karena laki-laki ini menampar imamnya. Jadi pada waktu selesai sholat, dia termasuk makmum, ditampar imamnya. Saya betul tadi gak ada yang menampar saya. Dan ketika ditampar dibawa ke kerajaan, ditanya sama mutawakil, benarkah informasi yang kami dapatkan bahwa engkau menampar imammu? Betul, wahai Khalifah. Kenapa engkau lakukan itu? Jadi begini Khalifah, Amirul Mukminin, bahwa pada saat sholat subuh imamnya tadi baca surah Al-Baqarah dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir. Berapa itu? 286. Jangankan full, setengah pun belum bisa kita baca begitu. Nah, imam tadi baca sampai akhir, udah gempor itu kan. Nah, ketika masuk rakaat kedua, dia pikir sang imam akan baca ayat yang pendek-pendek. Ternyata tidak, yang dibaca surah Ali Imran, pertama sampai terakhir, sampai disebutkan matahari itu sudah mulai nampak cahayanya ketika salat itu. Dan lebih menyakitkan jamaah itu lagi, ternyata sang imam tadi menoleh kepada jamaah yang sekali mengatakan, wahai jamaah, silakan ulangi salat kalian, karena sesungguhnya saya tadi salat lupa mandi junub. Apa tak kena tambah? Udahlah 2 surah dibaca panjang-panjang, lama sudah disuruh ulangi salat lagi. Makanya perhatikan, kalau kita ingin menikmati berhubungan dengan Allah ketika kita sebagai imam, maka pastikan tingkatan iman jamaah kita itu bervariasi. Jangan membuat mereka itu benci dalam keadaan sholat. Kalau kita ingin merasakan nikmatnya, silakan sholat sendiri. Sholat sunat ya, bukan sholat yang sifatnya wajib. Maka mulhamah itu seperti itu. Nah, yang kedua dari nafsu mulhamah tadi ada yang disebut nafsu radiyah. Nafsu radiyah ini apa? Nafsu radiyah adalah kita ridho dengan ketentuan Allah. Apapun yang diletakkan Allah kepada kita, kita ridho. Takkan kita itu backstreet sama Allah. Tidakkan kita itu memutuskan hubungan kita kepada Allah, karena semua ketentuan Allah sudah ditetapkan. Maka dalam hal ini Bapak Ibu yang saya muliakan, orang-orang yang mengalami nafsu radiyah ini, dia tidak akan pernah mendapatkan nafsu ini kalau dia belum melewati yang kita sebut dengan nafsu mulhamah. Dia mendapatkan ilham dari Allah, mendapatkan ilmu dari Allah, lalu dengan ilmu itu disadarkan oleh Allah ketika ada sesuatu yang tak sesuai dengan akalnya, disadarkan oleh Allah, dia harus ridho dalam hal itu. Nah, pengertian harus ridho dalam hal itu kalau yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim pada juzuk yang ketiga, inilah khawasul khawas, yaitu orang yang melakukan sesuatu yang niatnya hanya karena Allah. Apapun itu, kalau hanya niatnya karena Allah, Allah akan selamatkan dia dalam banyak hal. Tidak ada tempat, tidak ada waktu kecuali waktu itu akan dijaga oleh Allah untuk dia. Maka pastikan Bapak Ibu, ketika dalam masa 24 jam kita banyak aktivitas, kalau dalam 24 jam ini hak Allah tidak kita berikan, hak untuk sholat 5 waktu, hak untuk berzikir, apapun namanya yang disebut dengan hak Allah, maka kita pastikan sekalipun waktu yang kita berikan 30 jam untuk mengerjakan pekerjaan kita nggak akan cukup waktu itu. Kenapa? Karena orang yang jauh dengan Allah, maka orang yang jauh dengan Allah itu dimudahkan dia menemui jalan kesulitan, dimudahkan dia menemui jalan kesulitan. Sebaliknya, orang yang memberikan hak Allah dalam hari-harinya, maka Allah mudahkan dia menemui jalan mudah. Sebenarnya sulit, tapi Allah mudahkan dia. Banyakkah contohnya? Banyak. Nanti silakan kita baca
beberapa surah di dalam Al-Quran. Apakah salah satu surah Al-Lail dan yang lain? Nah, ini menandakan bahwa kenapa Rasulullah itu dia sebagai seorang suami, istrinya kan lebih daripada satu, dua, empat. Ada yang menyebutkan 9 atau 13 dalam beberapa kitab yang kita baca. Nah, kenapa dalam istri yang sekian banyak ini semuanya dapat jatah? Jadi Saudah ya, Saudah itu adalah istri yang kedua setelah Khadijah meninggal dunia, baru Aisyah. Saudah ini karena sudah berumur, hampir Rasul mau menceraikan dia. Karena apa? Karena jatah Saudah ini dalam posisi yang lain sudah diberikan kepada yang lain dan dia juga sudah sangat tua. Tapi Saudah bilang, tak apa-apa lah jatahku bila untuk istri yang lain, yang penting aku tetap menjadi status istrimu ya Rasulullah. Karena semua istri Rasulullah itu akan menjadi istri Rasulullah di surga. Makanya status hukum Islamnya istri Rasulullah itu, apakah mereka itu menikah pada laki-laki lain? Tidak, diharapkan. Nah, jadi kalau kita saksikan dalam masa sejarah dan kita yakini bahwa nafsu radiyah ini kita ridho apa yang ditentukan Allah kepada kita, maka yakinkan disitulah Allah berikan lapang dadanya. Nah, lapang dada ini kapan dapat kita rasakan menjadi lapang dada? Ketika kita berikhtiar maksimal, lalu kita berdoa tak pernah henti, apapun putusan Allah kita ini. Dan kita perlu pahami, Zakaria itu mendapatkan anak bernama Yahya itu pada masa tua. Dia berdoa setiap waktu, setiap hari, tapi doanya itu diwujudkan oleh Allah setelah mereka itu masuk usia tua. Itu sekelas Nabi. Tapi kalau Nabi Yasir lain lagi. Kalaupun kita berdoa baru sehari berdoa, baru sebelum berdoa, kita bilang bahwa Allah itu gak sayang sama kita. Pada saat dia berbicara dan mengungkapkan Allah gak sayang, di mana dapat suaranya? Di mana dapat kekuatan ucapan itu? Kalau bukan Allah yang kasih. Itu saja sudah merupakan bagian yang harus mesti kita syukur. Makanya nafsu radiyah itu seperti itu. Ada lagi nafsu maradiyah. Apa nafsu maradiyah? Allah ridho sama kita. Ketika Allah ridho sama kita, selami apa yang disebutkan oleh Rasulullah ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni 'anil ihsan, ceritakan kepadaku, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Bila engkau tidak melihatnya, Allah yang melihat kita. Maka orang-orang yang dia diridhoi oleh Allah, maka Allah mengawasi dia. Maka dalam kajian tasawuf itu ada yang disebut dengan muraqabah. Apa muraqabah? Kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, kita di sini, ini kita sedang diawasi oleh Allah. Apa yang diawasi oleh Allah? Niat kita, hati kita ini apa? Dan pada saat sedang berbicara pun, hati Bapak dan Ibu memandang saya pun, Allah mengatakan wa asirru qaulakum aw ijharu. Allah mengatakan apa yang sir dan apa yang nampak. Ustaz, ini jam segini belum juga selesai. Awakmu selesai juga. Dan itu Allah Maha mengetahui. Maka orang yang dapat mardiyah itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang terjadi pada diri kita selesai. Dan terakhir nafsul kamilah, ini nafsu yang sempurna. Kata Muhammad Amin Al-Qurdi, kalau kita sudah punya nafsul kamilah, maka ditugaskan untuk mengajar orang lain, ditugaskan untuk membimbing orang lain. Nah, ketika dia mampu membimbing orang lain, itu bukan karena kemampuan narasi dia, tapi karena juga dia punya nafsu kamilah, sehingga ketika dia arahkan orang lain ditarik secara natural, ditarik secara alami, terpanggil. Coba lagi kita katakan, ini ayat 10 ini
Kita tahu dia mencuri, udah mencuri, suka pula merampok, suka merampok, suka juga mencaci. Lalu dia datang kepada kita yang sering ngaji, ibu, ingat ibu, jangan ibu mencuri, perbuatan itu haram. Dan jangan ibu mencaci pekerjaan haram. Dan kita lihat ini gila nih orang. Yang mencuri itu dia, yang mencaci dia, yang merampok dia, kok pula dia mendesakkan aku. Kita enggak terima sama dia, padahal narasinya benar. Nah ini kita katakan nafsu dia dengan nafsu kita nggak nyambung. Tapi kalau yang datang tadi kita tengok dia memang orang yang baik, dia orang yang rajin bersedekah, yang menegakkan keadilan, dia menyampaikan sepatah dua patah kata, dia benar. Makanya nafsu kamilah itu salah satu potensi agar kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Bersamaan dengan itu meninggallah Imam Abu Hanifah tahun 150 Hijriah. Maka Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah tidak sempat ketemu, tapi pernah Imam Syafi'i berguru kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Syafi'i pernah berguru dengan Imam Malik. Imam Malik punya kitab namanya Kitab Al-Muwatta. Isi kitabnya ada sekitar 30.000 hadis. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika dia belajar sama Imam Malik, dia menghafal Kitab Al-Muwatta itu dalam hitungan beberapa hari saja, sekitar 9 hari lebih, kurang lebih hafal dia 30.000 hadis. Saat itu tidak ada istilah yang kita kaji hari ini, makanan sempurna 4 set, apa namanya? 4 set yang sempurna. Karena dijaga Imam Syafi'i itu adalah makanan haram itu jangan sampai masuk, minuman haram jangan sampai masuk, maksiat yang hindarkan. Nah kita sekarang lebih banyak makanan itu yang kita jaga dari sisi fisiknya, proteinnya harus bagus, vitaminnya harus oke. Ternyata Imam Syafi'i menghafal itu pada usia yang masih anak-anak, yang menghafal dalam hitungan hari 30.000 hadis. Kita menghafal juz 30 dalam Quran sampai hilang jenggot kita, dari mulai hitam menjadi putih, dari putih hitam balik. Dapat yang tengah, hilang yang pangkal, dapat pangkal, hilang yang akhir. Apa itu semuanya? Kenapa? Karena bisa jadi banyak maksiat. Quran itu untuk orang yang berkeinginan baik. Kalau dia campur adukkan antara hak dan yang baik, maka dia sering kabur dari itu. Tetapi yang namanya kita tetap berikhtiar. Karena ada yang disebut dengan hidayah. Hidayah itu Allah yang tahu. Umar itu pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma a'izzal Umar bin Khattab. Ya Allah, tinggikan izah Islam dari Umar bin Khattab. Ditarik oleh Allah Umar itu. Nah, kalau orang yang sudah ditarik oleh Allah dalam hidayah Allah, dia akan benar. Ada juga yang dia berusaha berikhtiar, kira-kira yang Allah memperhatikan dia. Salah satunya kita ngaji. Nanti ketika malam orang lagi tidur kita harus bangun. Nanti ketika kita mencari uang ternyata enggak kita kasih kepada istri saja, kita sedekahkan untuk pembangunan masjid. Itu adalah orang yang berikhtiar, Allah lihat kita. Dan ketika kita berusaha agar mendapatkan ridho, insya Allah yang orang belum ada niat pun Allah tarik. Masa kita yang berikhtiar ini tentulah juga Allah perhatikan, asalkan lillahi ta'ala, tujuan kita hanya kepada Allah. Saya pikir cukuplah ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi yang namanya ilmu itu datangnya dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah yang kasih. Karena Allah yang kasih, siapkan bagi kita mutmainnah, lalu kita mulhamah, Allahumma mardiyah, dan insyaallah kamilah. Akhirul kalam billahi fi sabil haq fasabil khairan wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, boleh. Adakah hadisnya ini Ustaz? Kalau sholat 2 rakaat itu dia bukan tahiyat akhir duduknya, dia cuma tahiyat awal gini ya kan?
Jadi sholat subuh sama sholat Jumat itu kan 2 rakaat cuma. Jadi adakah hadis Nabi Muhammad itu ada hadisnya itu? Hadis secara nas yang harus duduknya waktu kita sholat subuh, duduknya seperti tahiyat awal, itu menyebutkan secara literal tidak ada, tapi maksudnya ada. Sehingga kelompok sahabat-sahabat kita salafi duduknya itu sholatnya seperti tahiyat awal ketika salam. Nah itu yang ditafsirkan oleh mereka bahwa 2 rakaat seperti itu. Nah di dalam Muhammadiyah dipahami bahwa yang dimaksudkan duduk yang terakhir itu ya duduk seperti kita sholat 2 rakaat, mau dia 2 ataupun 4. Nanti kalau kita buka nanti, biasanya ada 2 bukunya itu di pengajian-pengajian kita, antara Salafi dengan Muhammadiyah dalam beberapa pengalaman ibadah-ibadah. Itu akan dijelaskan, ditemukan itu, dan dijelaskan apa pandangan daripada para ulama mazhab terkait tentang duduk 2 rakaat itu. Nah dari mereka begitu, tapi tidak disebutkan bahwa Rasulullah ketika sholat subuh 2 rakaat maka duduknya adalah lebih jelas. Bahasa Indonesia tidak ada, tetapi menafsirkan seperti itu ada dari penjelasan hadis Rasulullah. Makanya dalam konsep ini Muhammadiyah tetap punya pemahaman bahwa mau dia 2 ataupun 4 duduknya itu adalah duduk tahiyat akhir. Itu ya Bu. Ibu atau Bapak tanya? Makasih Ustaz. Terima kasih. Lalu bagaimana prinsip kita berorganisasi? Prinsip kita organisasi itu kan adalah samina wa ata'na. Kita ada ta'jilnya. Maka karena ini bukan wilayah akidah tapi wilayah ibadah, dan ibadah itu sudah dicontohkan oleh Rasul dan sudah dirojihkan oleh para ulama Muhammadiyah. Tentu sebagai pimpinan apalagi sebagai warga ada sifat dan karakter untuk samina wa ata'na. Maka salah satu dari itu juga kan muncul juga buku yang pedoman hidup Islam yang warga Muhammadiyah. Itu menunjukkan harus kita itu sewarna dengan itu. Tapi bukan berarti kalau ada yang duduk dengan posisi dewas itu kita langsung muzakarah itu lebih penting. Muzakarah itu lebih penting. Karena sesungguhnya banyak hal yang bisa kita ibaratkan pelajari dari berbagai macam kehidupan para ulama-ulama terdahulu ketika terjadi perbedaan. Saya pikir itu Pak ya. Nah kita tetap duduknya. Itu ada satu tahu. Baik, akhirul kalam bila ini sebelah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio